Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Oh iya, ini menyala nih Pak Kapolri ini. Benar. Itu kata Ketua Komisi 3 loh. Betul sekali. Yang seharusnya dia orang yang paling galak, kita harapkan paling galak kalau ada apa-apa dengan Polri. Yes. Tapi itu tidak terjadi. Malah menyala. Oh, menyala Polri. ini. Jadi kayak temen nongkrong. Padahal setiap protes dari masyarakat gitu ya. Setiap terjadi protes dari masyarakat terhadap Polri, terhadap Kapolri, berarti tugas Komisi 3 DPR RI menjaga marwah Polri itu meleset. Maka perlu ada komisi tentang pengawasan Polri, tapi yang independen dan terlepas dari struktur kekuasaan Polri dan struktur kekuasaan negara. Jadi dia independen dan objektif, terbebas dari kepentingan politik. Apakah Bang Julius sekarang kita hanya terjebak dalam wacana bahwa ya kita melihat Polri ini terlalu sayang untuk dibuat sebagai sebuah lembaga independen karena ia punya kekuatan politik dan gebrak politik yang kuat, tapi juga kita terlalu merasa bahwa Polri akan sangat berbahaya ketika ia sangat dekat dengan presiden. Sekadar itu? Saya pikir dimensinya lebih daripada itu. Kalau saya memandang perdebatan penempatan Polri di kementerian itu perdebatan politik. Apakah Polri di kementerian kemudian menjadi dekat dengan masyarakat? Menteri itu pembantu presiden yang tidak dipilih oleh rakyat, tetapi dipilih oleh mekanisme politik. Makanya saya katakan ini perdebatan politik institusional jadinya. Dan apakah dia menjadi tidak berbahaya? Sama aja berbahayanya. 27 tahun TNI pasca reformasi tidak berubah. Apakah menempatkan Polri? Ini nggak akan berubah. Dari perdebatan itu kita nggak menemukan hal yang paling dibutuhkan yang user yaitu masyarakat. Makanya perdebatan itu kemudian berujung pada jarak antara presiden dan Kapolri. Wah, terlalu dekat dengan presiden begini, terlalu jauh dengan presiden begini. Dengan rakyatnya mana? Ketika kita declare bahwa polisi ini adalah alat negara di bidang sipil, maka dia harus dekat dengan masyarakat sipil. Jadi menurut Anda relevan ketika kita bertanya mau Polri itu di bawah kementerian atau di bawah presiden, sebenarnya Polri itu independen dari siapa? Independen dari kepentingan politik, tidak akan ada signifikansi positif bagi publik. Mau dia di otak-atik ditaruh di bawah kementerian, ditaruh di bawah kelurahan, di bawah di kecamatan, selama dia jauh dan gak membuka ruang bagi masyarakat sipil memastikan kinerjanya baik, maka nggak akan ada perubahan. Ditempatkan dimanapun Polri, selama dia jauh dari masyarakat, maka dia hanya menjadi alat kekuasaan untuk merepresi masyarakat, untuk mengkriminalisasi aktivis. Kenapa wacana mengenai desain institusional Polri itu muncul sekarang sekali timingnya? Itu menurut Anda ada faktor-faktor yang mempengaruhi? Desain institusional Polri itu menentukan positioning politik Polri ada di mana.